Halo peserta didik hebat, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Bu Juni. Senang sekali dapat belajar bersama kalian. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi teks negosiasi. Selain memahami konsep teks negosiasi, kalian juga akan mempelajari pentingnya menggunakan bahasa yang santun agar proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik dan mencapai kesepakatan. Melalui pembelajaran ini, kita akan mengamati berbagai contoh penggunaan kata atau frasa santun yang dianalisis berdasarkan prinsip kesantunan berbahasa Geoff Rayleigh. Selanjutnya, kita akan menghubungkan contoh-contoh tersebut dengan penerapannya dalam kegiatan bernegosiasi. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum mempelajari materi, Bu Juni ingin mengajak kalian mengamati sebuah situasi sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan video berikut dengan seksama. Selama menonton, coba pikirkan aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Benar sekali, aktivitas yang baru saja kalian amati merupakan contoh kegiatan negosiasi karena terdapat proses penyampaian penawaran hingga tercapai kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Jawaban kalian benar. Selain bertujuan mencapai kesepakatan, negosiasi juga memerlukan penggunaan bahasa yang santun agar kedua belah pihak merasa dihargai dan komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, menurut kalian, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu kata atau frasa dalam percakapan sudah termasuk santun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari terlebih dahulu materi teks negosiasi, kemudian mengenal prinsip kesantunan berbahasa menurut Geoff Rayleigh. Dengan memahami kedua materi tersebut, kalian akan lebih mudah untuk menganalisis penggunaan kata atau frasa santun dalam berbagai situasi negosiasi. Lalu, bagaimana cara menggunakan bahasa yang santun dalam kegiatan bernegosiasi? Mari kita pelajari terlebih dahulu pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang memperhatikan etika, rasa hormat, dan kenyamanan lawan tutur dalam berkomunikasi. Dalam kegiatan negosiasi, penggunaan bahasa yang santun membantu menciptakan komunikasi yang baik sehingga proses mencapai kesepakatan dapat berlangsung lebih efektif. Salah satu teori yang menjelaskan penggunaan bahasa santun dikemukakan oleh Geoff Rayleigh melalui 6 maksim kesantunan berbahasa. Mari kita pelajari bersama. Setelah memahami pengertian teks negosiasi dan kesantunan berbahasa, sekarang kita akan mempelajari salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan bahasa itu sudah santun atau belum. Teori tersebut dikemukakan oleh Geoff Rayleigh melalui 6 prinsip atau maksim kesantunan berbahasa. Maksim di sini diartikan sebagai aturan dalam bertutur atau dalam berbahasa.
Mari kita pelajari satu persatu. Maksim kebijaksanaan mengajarkan kita untuk mengutamakan keuntungan bagi lawan tutur serta menghindari tuturan yang dapat merugikannya. Maksim kedermawanan menekankan sikap mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Maksim pujian mendorong penutur untuk memberikan penghargaan atau penilaian yang baik kepada orang lain. Maksim kerendahan hati mengajarkan agar tidak membanggakan diri sendiri secara berlebihan. Maksim kesepakatan mendorong penutur untuk membangun persetujuan sehingga komunikasi berlangsung lebih harmonis. Maksim kesimpatian menekankan pentingnya menunjukkan kepedulian terhadap keadaan yang dialami oleh orang lain. Nah, sekarang kalian sudah mengenal 6 maksim kesantunan berbahasa menurut Geoff Rayleigh. Selanjutnya, kita akan mengamati contoh penggunaan kata atau frasa santun yang diperoleh dari hasil analisis pada 2 tayangan siniar program Isolate Show di kanal YouTube Grace Tahir. Perhatikan kata atau frasa yang disorot, kemudian identifikasi maksim kesantunan yang ditunjukkannya, serta bagaimana penggunaan dalam kegiatan bernegosiasi. Gimana sih kalian melihat anak muda demikian sumber kalian gitu loh? 2 pertanyaan ya, silakan. Kata silakan merupakan salah satu bentuk penerapan maksim kebijaksanaan. Kata tersebut digunakan untuk memberikan kesempatan kepada lawan tutur untuk menyampaikan pendapat secara santun. Dalam kegiatan negosiasi, penggunaan kata silakan dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapat sehingga komunikasi berlangsung secara lebih baik. Selanjutnya, mari kita amati contoh penggunaan kata santun berikutnya. Sorry, tapi benar saya begini loh, banyak orang kan rumah kebanjiran. Oke. Ya kan? Kamu banjir seberapa parah sampai beda sama orang lain? Kata sorry merupakan salah satu bentuk penerapan maksim kebijaksanaan. Kata tersebut digunakan untuk mengawali pertanyaan atau klarifikasi secara santun sehingga tidak menyinggung lawan tutur. Dalam kegiatan negosiasi, penggunaan kata sorry dapat membantu menyampaikan pertanyaan atau keberatan dengan tetap menjaga hubungan baik. Selanjutnya, mari kita amati contoh penggunaan kata santun berikutnya. Kalian sekarang, buat tahu nggak nih ya, kalian nafkah kalian sehari-hari itu cukup dari yang mengerjakan dengan konten ini? Rasa boleh tahu merupakan salah satu bentuk penerapan maksim kebijaksanaan. Rasa tersebut digunakan untuk meminta informasi kepada lawan tutur dengan cara yang santun sehingga tidak terkesan memaksa. Dalam kegiatan negosiasi, penggunaan frasa boleh tahu dapat digunakan ketika meminta informasi atau mengajukan pertanyaan kepada pihak lain secara sopan. Selanjutnya, mari kita amati contoh penggunaan kata santun berikutnya. Jauh dulu dari dia. Frasa jawab dulu dari dia merupakan salah satu bentuk penerapan maksim kedermawanan. Frasa tersebut menunjukkan bahwa penutur memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu. Dalam kegiatan negosiasi, sikap seperti ini dapat menciptakan komunikasi yang saling menghargai karena setiap pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, mari kita amati contoh penggunaan kata santun berikutnya. Aduh. Langsung. Muntah. Kalau misalkan mohon maaf ketemu bangkai ataupun kayak kotoran, terutama bangkai level paling atas ya. Frasa mohon maaf merupakan salah satu bentuk penerapan maksim kerendahan hati. Frasa tersebut digunakan sebagai ungkapan santun sebelum menyampaikan pembahasan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi lawan tutur. Dalam kegiatan negosiasi, penggunaan frasa mohon maaf dapat digunakan sebelum menyampaikan keberatan, penolakan, atau pendapat yang berbeda agar komunikasi tetap berlangsung secara santun.
Selanjutnya, mari kita amati contoh penggunaan kata santun berikutnya. Tapi belum tentu mau. Frasa betul, tapi merupakan salah satu bentuk penerapan maksim kesepakatan. Frasa tersebut menunjukkan bahwa penutur terlebih dahulu menyatakan persetujuan sebelum menyampaikan pendapat yang berbeda. Dalam kegiatan negosiasi, penggunaan frasa betul tapi dapat membantu menjaga kesepahaman sehingga perbedaan pendapat dapat disampaikan secara santun. Selanjutnya, mari kita amati contoh penggunaan kata santun terakhir. Well guys, I mean amazing story banget. Dan sekali lagi congratulations. Tapi yang penting adalah keep it up ya. Kita dukung saya dukung pribadi nanti apapun yang kamu lakukan. Kata congratulation merupakan salah satu bentuk penerapan maksim kesimpatian. Kata tersebut digunakan untuk menyampaikan ucapan selamat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan yang dicapai oleh lawan tutur. Dalam kegiatan negosiasi, ucapan apresiasi seperti congratulations dapat digunakan setelah tercapainya kesepakatan atau kerjasama sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan baik antar pihak. Itulah 7 contoh penggunaan kata atau frasa santun yang diperoleh berdasarkan hasil analisis pada tayangan Isolate Show di kanal YouTube Grace Tahir. Ketujuh contoh tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang santun dapat membantu membangun komunikasi yang baik, terutama dalam kegiatan bernegosiasi. Sebelum mengerjakan tugas, yuk kita segarkan dulu konsentrasi melalui permainan sederhana berikut. Permainan ini bertujuan untuk melatih fokus dan konsentrasi. Perhatikan aturan berikut. Untuk pagi, tepuk 1 kali. Untuk siang, tepuk 2 kali. Untuk sore, tepuk 3 kali. Dan untuk malam, itu tidak bertepuk sama sekali. Sekali lagi ya untuk aturannya. Untuk pagi, itu tepuk 1 kali. Untuk siang, itu tepuk 2 kali. Untuk sore, itu tepuk 3 kali. Dan untuk malam, itu tidak bertepuk. Saat permainan dimulai, kata-kata tersebut akan disebutkan secara acak, tidak berurutan dari pagi, siang, sore, hingga malam. Temponya juga akan cukup cepat, sehingga kalian harus benar-benar fokus dan segera memberikan tepukan sesuai aturan. Kalau masih ada yang salah, tidak apa-apa ya. Yang terpenting adalah tetap berkonsentrasi. Apakah kalian sudah siap? Jika kalian sudah siap, nanti Ibu akan mengatakan konsentrasi. Kalian menjawab konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Malam, siang, pagi lagi, sore, siang, pagi, siang, malam, malam, siang, siang, pagi, sore, malam. Gimana? Masih fokus? Coba kita lagi ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Malam, malam, siang, pagi, pagi, pagi lagi, malam, malam lagi, siang, 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 sore, sore. So, pagi. Ayo, jangan sampai terkecoh. Pagi, pagi, siang, malam. Hebat. Gimana, kalian masih fokus kan? Cepat dan tepat. Sekali lagi ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Malam, malam, siang, siang,
pagi, pagi, malam, malam, sore, sore, siang, siang, sore, pagi, malam, siang, malam, pagi, sore. Hebat, tepuk tangan untuk kita semua, kalian hebat. Semoga permainan tadi membuat kalian kembali fokus dan siap untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, silakan pindai barcode yang tersedia pada layar untuk mengakses tugas individu dan refleksi diri. Pada bagian tugas individu, pilihlah salah satu tema negosiasi yang telah disediakan. Kemudian, susunlah dialog negosiasi sederhana sebanyak 10-15 tuturan dengan memperhatikan ciri-ciri teks negosiasi dan minimal 2 prinsip kesantunan berbahasa menurut Geoff Relich. Setelah menyelesaikan tugas, lanjutkan dengan mengisi refleksi diri pada bagian akhir formulir sesuai dengan pengalaman belajar yang kalian rasakan. Kalian dapat menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut dalam waktu sekitar 35 menit. Kerjakan dengan jujur, teliti, dan penuh tanggung jawab. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Terima kasih peserta didik hebat yang telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga selesai. Semoga materi yang telah dipelajari bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam literasi.